Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin melanjutkan terkait dengan tugas dari akhlak tasawuf. Tadi sudah tugas tentang memberi komentar atau tambahan mengenai tugas dari 3 orang teman. Sekarang selanjutnya yaitu menguatkan materi-materi yang telah disampaikan menggunakan 10 jurnal yang acak yang kita cari di internet. Baik, di sini saya ingin menguatkan presentasi saya yang berjudul Akhlak Tasawuf dengan 10 jurnal yang telah saya cari. Yang pertama ada jurnal dari Rafi Airul Bahaudin, Halimah Lutfi Linda Ayu Sahara, dan Muhammad Ramadan Habibullah pada 2025 terkait dengan jurnal ilmiah yang intinya bahwa penerapan nilai-nilai tasawuf, jujur, rendah hati, kasih sayang, ketulusan pada pembelajaran SD efektif menumbuhkan kesadaran spiritual anak bila ada sinergi sekolah, keluarga, masyarakat. Merekomendasikan pelatihan guru dan integrasi kurikulum. Terus kedua ada literasi kajian kitab Akhlak Tasawuf dari Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung yang menjelaskan bahwa kajian kitab Akhlak Tasawuf menjadi sarana internalisasi nilai-nilai karakter santri, sopan, santun, disiplin, dan tanggung jawab. Penulis menekankan desain pembelajaran yang kondusif untuk transfer nilai. Terus ketiga ada implementasi konsep akhlak tasawuf pendidikan agama Islam yang ditulis oleh Evita Yuliatul Wahidah dan Adrian Herianto pada tahun 2023 yang mengatakan bahwa analisis bagaimana masukkan akhlak-akhlak tasawuf di mata kuliah kurikulum PAI bisa menjadi salah satu strategi mengulangi degradasi moral, menekankan praktek hati, tazkiyah, dan metode pengajaran kontekstual. Keempat, ada dari jurnal Akhlak Tasawuf sebagai basis pendidikan multikultural di Indonesia yang ditulis oleh Hadarah Rojab pada tahun 2020 yang intinya nilai-nilai sufistik atau toleransi, rasa kemanusiaan, kedamaian batin cocok dijadikan fondasi pendidikan multikultural. Penelitian kualitatif fenomenologis menunjukkan rancangan kurikulum multikultural berbasis tasawuf yang teduh dan menghormati perbedaan. Terus kelima ada dari The Conception of Tasawuf Moral in a Learning Process of Islamic Religious Education dari saudara Taufan dan Muhammad Aminullah pada tahun 2025 yang mengatakan bahwa kajian terhadap konsep akhlak tasawuf, insan mujahadah, dan riyadah yang perlu diinternalisasikan dalam pembelajaran PAI, menyarankan strategi pedagogis dan menumbuhkan sikap ihsan, bukan sekedar hafalan ritual. Terus keenam ada dari epistemologi tasawuf sebagai nilai utama pembinaan akhlak dari Hadarah Rojab pada tahun 2010 pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa tasawuf bukan hanya praktik mistik, ia punya dasar epistemologis yang kuat untuk pembinaan akhlak, memberi landasan filosofis spiritual bagi transformasi moral individu dan sosial. Terus jurnal yang ketujuh
yaitu dampak mata kuliah Akhlak Tasawuf terhadap disiplin dan akhlakul karimah mahasiswa, karya Rahmat Lutfi Guevara pada tahun 2024, yang mengatakan bahwa evaluasi empiris menunjukkan mata kuliah Akhlak Tasawuf berdampak positif pada sikap, disiplin, dan akhlak mahasiswa, walau efektivitasnya tergantung pada metode pengajaran dan konsistensi evaluasi pendidikan karakter. Terus ke-8 ada dari jurnal yang mengatakan tasawuf dan modernisasi. Pendidikan akhlak berbasis mistisme Islam dan implementasinya dalam menanamkan akhlak mulia, yang ditulis oleh Ahmad Jais dan N. Naan pada tahun 2023. Yang mengatakan bahwa dalam konteks modernitas, hedonisme atau materialisme, kajian pustaka yang memetakan model pendidikan akhlak berbasis tasawuf untuk zaman disrupsi menekankan spiritual sebagai kunci pembentukan karakter dan penangkal materialisme. Terus ke-9 ada Akhlak Tasawuf, Jurnal Akhlak Tasawuf dan Modernisasi, Urgensi Tasawuf Akhlaki pada Masyarakat Modern, yang mengatakan bahwa dalam konteks modernitas, hedonisme, materialisme, akhlak tasawuf akhlaki berperan menyeimbangkan jiwa, menawarkan pedoman etika dan norma moral yang relevan untuk menghadapi krisis nilai. Terus yang terakhir, jurnal ke-10 yaitu Effort for the Establishment of Akhlak Through the Tasawuf Approach in the Country of Nutri Bima dari Abdullah Talib pada tahun 2020. Yang menjelaskan bahwa studi deskripsi kualitatif dan di masyarakat desa, pemimpin komunitas menggunakan pendekatan tasawuf praktis untuk membentuk akhlak warga, menunjukkan aplikasi nyata tasawuf dalam pembentukan moral komunitas, tahfiz, teladan, dan tradisi lokal. Itu tadi 10 artikel atau jurnal yang menguatkan materi saya mengenai akhlak tasawuf ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.